Bunga mekar di pagi hari. Ada mawar, juga melati. Sebelum masuk ke pembahasan inti, dengarkan dulu pantun dari kami. Ada udang, ada cumi. Ada koala, ada panda. Kami buka presentasi ini. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bu Ima Kristanti, dan yang kami sayangi seluruh rekan-rekan kelas 3B Keuangan. Gimana nih kabarnya? Sehat kan ya? Oke, jadi kami dari kelompok 3 ada Alivia Putri Amelia Rohmawati, Elvin Eka Sari, Laura Windana, Rizal Fiardiansyah Pratama, dan saya sendiri, Yayang Novelita Wahana Putri, akan mempresentasikan materi perencanaan modal dan penganggaran. Silahkan Alivia untuk memulai. Eits, kayaknya ada yang lupa nih, Kak. Ingat nggak? Apa sih? Ayo, coba diingat dulu, Kak. Oh iya, oke. Thank you banget ya, Kak Rizal udah diingetin. Jadi, aku mau infoin bahwa nanti akan ada 2 sistem absen nih, teman-teman. Yang pertama, jadi teman-teman harus absen via live chat YouTube. Dan yang kedua, teman-teman harus absen juga melalui via chat di grup WhatsApp. Untuk ketentuan dan format lebih lanjut, stay tune terus di video kita. Silahkan, Kak Amel. Baik, materi yang pertama yaitu pertimbangan perencanaan modal. Alokasi sumber daya dalam suatu perusahaan harus memiliki prospek terbaik untuk menghasilkan nilai. Terdapat beberapa bentuk nilai yang paling umum adalah laba atas investasi. Kemungkinan akan terjadi pengembalian dengan menghasilkan bisnis baru atau dengan meningkatkan produksi yang mengarah ke volume penjualan yang lebih besar, sehingga berpotensi menjadikan nilai penjualan yang lebih besar pula. Atau kembalinya mungkin timbul dengan mengurangi biaya atau mengurangi kemacetan. Bentuk nilai lain lebih bersifat defensif. Mereka termasuk pertemuan hukum, lingkungan, keamanan, atau peraturan persyaratan, keberlangsungan aset yang ada dan bisnis yang ada, serta pengurangan resiko. Next. Yang kedua yaitu terdapat pengertian dari budget atau anggaran, yaitu alokasi sumber daya keuangan untuk fungsi atau area tertentu, dan mewakili komitmen pada bagian manajemen untuk kegiatan yang sesuai. Anggaran membantu manajer di semua tingkatan untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatan bisnis. Dalam manajemen aset terdapat 2 jenis anggaran. Yang pertama yaitu anggaran modal, yang biasa dikenal atau disebut sebagai CAPEX atau capital expenditure, yaitu belanja modal. Kegiatan manajemen dalam anggaran modal digunakan untuk memperoleh barang-barang utama dari pabrik dan peralatan, membutuhkan analisis kebutuhan bisnis dan opsi investasi diikuti oleh akuisisi rinci perencanaan dan implementasi. Yang kedua yaitu anggaran operasi dan pemeliharaan, yang dikenal sebagai OPEX atau Operation Expenditure, yaitu pengeluaran operasi. Anggaran modal digunakan untuk membeli aset tetap dan anggaran operasi digunakan untuk mengoperasikan bisnis serta untuk membeli barang-barang pengeluaran. Kegiatan manajemen dalam anggaran operasi digunakan oleh Departemen Operasi untuk menutupi pengeluaran yang diperlukan untuk mendukung kegiatan langsung seperti upah, bahan, sewa, dan pembayaran sewa peralatan. Baik, selanjutnya mengenai peralihan kewenangan. Nah, masalah dalam satu organisasi perusahaan adalah sejauh mana otoritas harus didelegasikan ke tingkat anak perusahaan. Sebagai contohnya dalam sistem perairan, penyediaan perairan, di mana ada 10 wilayah. Nah, 10 wilayah ini memiliki aset tersendiri dan juga sistem pengelolaan tersendiri. Sehingga mungkin terjadi adanya sebuah masalah. Sehingga suatu wilayah itu yang semula memiliki manajemen aset, sehingga manajer aset tersebut memiliki keterbatasan dalam mengelola aset di setiap wilayahnya.
Nah, banyak kasus kondisi tersebut memungkinkan aset semakin memburuk. Sehingga untuk mencapai keseimbangan, pemilik aset dipindahkan ke tempat yang wilayahnya terbesar dari 10 wilayah tersebut. Sehingga dengan hal itu, manajer aset tersebut memiliki kekuasaan yang lebih. Nah, fungsi dukungan teknis dan keuangan tetap terpusat. Manfaat dan benefitnya dari sentralisasi masih bisa diperdebatkan, tetapi penting untuk membuat penggunaan tetap terlibat dalam manajer aset tersebut. Kemudian ada perencanaan, ada proses perencanaan. Nah, perencanaan dan penganggaran aset modal melibatkan identifikasi penggunaan dana yang paling menguntungkan, perencanaan dan penjadwalan kebutuhan dana yang dihasilkan dan mengatur ketersediaan dana tersebut. Perencanaan dan penganggaran modal merupakan bagian integral dari rencana pengembangan bisnis. Rencana tersebut mungkin melibatkan konsolidasi, pengurangan risiko, atau outsourcing, tidak selalu dalam bentuk ekspansionis. Nah, rencana pengembangan bisnis ini mengarah ke program belanja modal. Ini akan dikonsolidasikan di sejumlah bidang kebutuhan kemampuan yang berbeda. Nah, untuk memeriksa kelayakan finansial dari seluruh program itu, organisasi akan membuat analisis yang menunjukkan bahwa harus adanya aliran arus kas yang dianggarkan, kemudian ada neraca yang dianggarkan, kemudian ada laporan laba rugi yang dianggarkan. Nah, pengembangan rinci dari analisis tersebut akan menjadikan fungsi akuntansi atau perencanaan keuangan daripada fungsi manajemen aset itu tersendiri, sehingga tidak perlu mempertimbangkan secara detail. Namun penting bahwa datanya disediakan sebagai dasar untuk laporan dalam pembuatan laporan yang seakurat mungkin. Selanjutnya akan dijelaskan dari Elvin. Baik, sebelum dilanjutkan oleh Elvin, saya akan menginfokan mengenai absensi yang harus teman-teman lakukan. Jadi silahkan teman-teman absen sekarang juga. Untuk format absennya adalah nomor absen underscore nama presenter. Ingat ya, nama presenter underscore alasan teman-teman memilih presenter tersebut. Alasan ini bisa berupa karakter yang teman-teman mungkin prefer ke orang itu atau kepribadiannya. Contoh, absennya 1 berarti 1 atau 01 underscore nama presenter underscore kepribadian yang teman-teman sukai. Atau seperti ini, 01 underscore Rizal underscore pintar humoris. Silahkan teman-teman absen melalui live chat YouTube sekarang juga sampai 5 menit ke depan. Sembari kita menunggu teman-teman absen, silahkan Elvin untuk melanjutkan materinya. Oke, terima kasih Kak Lita. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai periode perencanaan. Oke, pada perencanaan ini, pada periode perencanaan program belanja, akan mempertimbangkan berbagai periode perencanaan seperti periode 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, tinjauan secara bergulir ini juga akan berlaku seiring dengan perkembangan situasi, di mana keseimbangan harus dicapai antara stabilitas dan juga fleksibilitas dalam perubahan situasi apapun itu. Dan di sini, apresiasi dari lead time yang terlibat dalam pelaksanaan rencana akuisisi aset itu sangat penting. Jadi, kita perlu untuk memperkuat rencana kita dalam proyek-proyek tertentu untuk periode yang akan datang. Nah, ini semua tergantung pada lead time yang terlibat. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, lead time ini kan waktu tenggang atau waktu jeda, di mana lebih mengacu pada waktu yang dibutuhkan antara awal dan juga penyelesaian suatu proyek. Proses lead time sangat penting dan perlu diperhatikan khusus dalam berbagai operasional perusahaan. Misalnya nih, manajemen rantai pasokan dan juga manajemen proyek pada perusahaan di bidang manufaktur. Nah, perusahaan yang memiliki lead time lebih lama biasanya itu mengalami inefisiensi dan juga pemborosan sumber daya. Nah, maka dari itu, perusahaan harus meninjau lead time pemrosesan dan juga mengidentifikasi cara meningkatkan waktu tunggunya. Untuk meninjau hal ini, biasanya perusahaan sudah membuat suatu manajemen risiko pada awal persiapan suatu proyek. Sebaliknya, ketika semakin singkat waktu lead time-nya, maka akan semakin efisiensi waktu yang dimanfaatkan untuk proyek produksi perusahaan tersebut. Next.
Selanjutnya yaitu mengenai sumber dan juga penggunaan dana. Sumber dan penggunaan dana bukan hal yang aneh bagi pemilik atau manajemen senior untuk memiliki area yang disukai yang mana tidak sesuai dengan yang paling menguntungkan untuk bisnis tersebut. Contohnya, perkereta apian, mungkin dia mendapatkan sebagian besar pendapat bersihnya dari operasi pengangkutan, tetapi dapat mengarah sebagian besar anggarannya ke operasi penumpang. Nah, ketidakcocokan ini sangat signifikan dalam sumber dan penerapan dana, yang mana menciptakan bahaya bagi organisasi manapun dan juga harus dijaga. Analisis sumber dan penggunaan dana modal kerja ini merupakan alat penting bagi manajemen keuangan, yang mana akan memperlihatkan nih dari mana dana itu diperoleh dan juga kemana akan dibelanjakan. Kemudian manajemen keuangan harus mampu memperkirakan seberapa besar sih kebutuhan dana yang diperlukan untuk membiayai sebuah operasional perusahaan, dari mana keuangan itu diperoleh, dan juga bagaimana pengalokasian dana secara layak, dan juga pengolahan finansial secara efisien yang mana untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, semua ini hasil penggunaan sumber-sumber dana tidak semata-mata untuk menentukan tingkat profitabilitas saja, tetapi juga untuk kontinuitas suatu perusahaan. Next. Dan selanjutnya, capital rationing atau pencatatan modal. Yang dimaksud capital rationing adalah kebutuhan anggaran modal yang sering melebihi keuangan yang tersedia, prioritas proyek, dan keputusan seperti apa atas barang yang dapat dibelanjai berdasarkan jumlah modal yang tersedia dalam anggaran. Contohnya, layanan pos Newistan yang memiliki banyak armada mobil, tetapi anggaran terbatas untuk penggantian. Dan di sini yang dimaksud kebijakan penggantian yaitu menganggarkan jumlah yang dipilih setiap tahun untuk mengganti sejumlah dengan jarak tempuh tertua dan tertinggi. Beberapa kemungkinan modal juga disisihkan untuk penggantian dan batas pembelanjaan. Perbaikan dinilai mahal berdasarkan perkiraan sisa umurnya. Next. Dan di sini ada gambar 7.1 menunjukkan di mana kendaraan van terdaftar dalam urutan menurun berdasarkan usia dan urutan kilometer. Di sini anggaran sebanyak $200.000 telah dialokasikan untuk penggantian dan biaya perjalanan, masing-masing $45.000. Jadi di sini $45.000 ditambah $45.000 hasilnya $90.000. Dan $90.000 ditambah $45.000 hasilnya $135.000. $135.000 ditambah $45 hasilnya $180.000. $180.000 ditambah $45.000 hasilnya $225. Dan $225 ditambah $45.000 hasilnya $270.000. Next. Next. Di sini ada gambar 7.2. Prioritas penggantian berdasarkan kondisi dan kekritisan. Dalam contoh armada kendaraan, mudah untuk menentukan peringkat kendaraan dan prioritas memesan untuk pergantian, karena semuanya dasarnya sama dan kita perlu membuat sistem peringkat berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi dan kekritisan. Untuk proyek-proyek baru, hasil keuangan biasanya diukur dengan internal rate of return. Faktor yang perlu diperhitungkan adalah risiko yang terlibat jika proyek dilakukan atau tidak, berkaitan dengan keselamatan, persyaratan peraturan, atau risiko kehilangan bisnis atau kehilangan kesempatan. Keuntungan dari berbasis risiko pendekatan itu bisa menciptakan situasi dialog positif antara aset manajer dan aset senior sebagai manfaat dan risiko berbagai proyek yang dibahas. Next. Dan di sini ada gambar 7.3 ikhtisar perencanaan anggaran modal.
Di sini menunjukkan contoh di mana sejumlah proyek telah disajikan dengan komite anggaran. Daftar ini mencakup proyek-proyek yang telah dimasukkan untuk alasan lingkungan atau keselamatan yang dimotivasi laba dan menunjukkan tingkat pengembalian internal rate return, dan dalam kolom kanan peringkat proyek oleh panitia, dan proyek peringkat 1 dianggap lebih penting dari lingkungan dan sudut pandang peraturan. Next. Baik, selanjutnya sebelum saya menyampaikan materi, saya mau infoin lagi untuk absen yang kedua. Wah, ini kayaknya teman-teman mulai sebel ya, Kak, ya, karena banyak banget absennya. Tapi enggak kok, ini cuma 2, ini terakhir, teman-teman. Absen kedua dan terakhir ini adalah siap-siap nanti ya, nggak sekarang, tapi nanti di akhir presentasi kita, silakan teman-teman foto bersama dengan orang atau barang kesayangan teman-teman. Kalau misalkan di rumah lagi nggak ada orang, teman-teman bisa foto waktu itu misalkan punya foto masa lalu dengan mantan gitu ya. Nah, itu bisa banget dijadiin absen, teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu foto lagi ya, tinggal foto itu aja untuk absen. Nah, formatannya adalah absen underscore nama underscore benda kesayangan. Jadi silahkan siap-siap mulai dari sekarang, tapi nggak sekarang ya absennya. Nanti akan saya kasih aba-aba untuk start absen. Oke, selanjutnya adalah, saya lanjut lagi nih untuk materinya, yakni penganggaran modal. Nah, pada akhirnya setelah semua rangkaian itu selesai, manajemen senior ini menyatukan berbagai keputusan ke dalam berbagai putusan ke dalam anggaran modal yang terkonsolidasi. Nah, maksudnya adalah bahwa seperti tabel 7.3 ya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Laura, tabel itu adalah formatan secara umumnya, namun pada kondisi real gitu ya, akan mungkin tabel itu mengalami perkembangan kolom ya sesuai dengan kompleksivitas tahap perkembangan tertentu. Misalkan seperti untuk proyek A katakanlah berada pada tahap pengembangan, atau proyek B berada pada tahap previsibilitas dan lain-lain. Nah, kemudian proyek itu dipimpin oleh seorang manajer proyek ya, dan tugasnya adalah melaporkan segala sesuatunya kepada manajer senior. Nah, manajer senior inilah yang nantinya akan mengkoordinasikan kemajuan dan persyaratan keuangan. Kemudian next. Ya, pengelolaan anggaran. Jadi di dalam pengadaan hal-hal itu tadi, kemudian pada tahap proyek-proyek itu kan pasti butuh keuangan ya, butuh anggaran. Nah, ketersediaan keuangan ini bisa ditinjau dari 2 faktor, yakni faktor internal dan juga faktor eksternal, serta jangka waktu dari pengelolaan anggaran itu. Apakah pengelolaan anggaran itu pada tahun berjalan, jangka panjang, atau jangka menengah lainnya. Next. Nah, di sini ditampilkan anggaran modal tahun berjalan. Ada road section A, road section B, kemudian stormwater area K, new recreation beach, dan parkland development. Jadi masing-masing ini menampilkan berapa sih anggaran sekarangnya, berapa aktualisasi sekarangnya, atau berapa sih perencanaan kini, berapa sih aktualisasi ditambah perencanaannya, dan berapa dana-dana yang belum disetujui, beserta tanggal. Jadi, dalam tabel ini terlihat jelas berapa sih dana untuk saat ini, atau berapa sih dana yang nantinya akan direncanakan oleh perusahaan untuk pengadaan suatu proyek, seperti itu. Next. Oke, ternyata slide selanjutnya sudah selesai. Ini bunyinya thank you, Kak. Jadi, mungkin bisa lah ya kita mulai sekarang untuk absennya sampai 10 menit ke depan langsung cus ke grup WhatsApp. Jangan lupa, formatnya adalah absen underscore
nama teman-teman underscore benda kesayangan. Dan sebelum diakhiri, saya persilakan juga kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp. Oke? Mungkin bisa kita akhiri ya, Kak, ya, presentasi kita, karena memang sudah selesai. Tiada gading yang tak retak, saya mewakili rekan-rekan kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas salah kilaf dan kekurangan presentasi kami. Stay positive, attitude is everything. Group 3, Be active and creative. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.